Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Saya panggilkan atas nama Putri Pisca Muslimah, perwakilan dari SD 20 Membalong. Tepuk tangannya untuk SD 20 Membalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya, kalian saat ini Tanjung Pandan sudah berusia 184 tahun. Kira-kira bagaimanakah sejarah pembentukan Kota Tanjung Pandan dan siapakah tokoh pendiri Kota Tanjung Pandan? Saya sendiri Putri Pisca Muslimah
selanjutnya kami panggilkan atas nama Sidki dari SD Negeri 22 Membalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Aulia Putri. Saya dari SD Negeri 22 Membalong. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan cerita tentang kisah pejuang kemerdekaan Indonesia dari Desa Air Seru, Belitung. Dalam pertempuran pada tanggal 25 November 1945 telah menewaskan 5 orang termasuk Mahidin Tedong. Sebelum berangkat, ia sempat berpamitan dengan keluarganya untuk berangkat berperang demi meraih kemerdekaan Indonesia dari belenggu Belanda. Karena ia yakin jika kita merdeka, kehidupan keluarganya akan lebih baik. Mereka bisa bersekolah, bekerja tanpa paksaan dari Belanda. Tapi sayang, Mahidin Tedong gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Tewasnya Mahidin Tedong membuat duka yang dalam bagi keluarganya, terutama ayahnya, sampai mengalami gangguan kejiwaan. Menurut cerita Sumantri, keponakan dari Mahidin Tedong, beliau adalah pelatih sepak bola klub Persibel yang mendapatkan juara Surati Babel 2014. Beliau bercerita bahwa nama lengkap Mahidin Tedong adalah Mahidin Daman. Sedangkan Tedong adalah nama panggilan atau gelaran dari warga kampung, yang artinya sejenis ular berbisa yang agresif dan sering mendapatkan tekanan dan sering menyemprotkan bisa dan mendapatkan tekanan. Dan panggilan beliau dalam keluarganya adalah Pak Anjang. Pak Anjang seseorang yang temperamental, tegas, dan keras. Beliau bercerita, Mahidin Tedong ingin berangkat perang agar merdeka, supaya anak dan keluarganya nyaman nak sekolah, nyaman nak kerja. Tetapi amat disayangkan, apa yang dicita-citakan Mahidin tidak dapat dirasakan oleh sanak keluarganya, dikarenakan ayah Muhammad tak bisa lagi dapat diandalkan karena mengalami gangguan kejiwaan pasca kepergian Mahidin. Oleh karena itu, pemerintah desa memberikan apresiasi kepada keluarga Mahidin. Setiap hari pahlawan, pemerintah memberikan bingkisan kepada keluarga Mahidin. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa untuk meraih keberhasilan harus dijiwai dengan semangat patriotisme, tegar, dan tak gentar menghadapi tekanan. Kesan dan pesan dari cerita ini adalah kita harus menanamkan sikap pantang menyerah dalam setiap pertempuran dengan tujuan agar anak dan keluarganya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebelum saya akhiri, bolehkah saya numpang berpantun? Mutik durin pakai kayu seru, sekalian mutik kedundong. Usah lupa kan zaman dulu, Pak Anjang ngurang
pejuang murange seru Pak Anjang Mahidin Tedong. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk SD. Penampilan selanjutnya kami panggilkan atas nama Hanika Nur Rahma, perwakilan dari SD 2 Badau. Ya, ini dia membawa tipa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hanika Nur Rahma. Saya adalah siswa kelas 6 dari SD Negeri 2 Badau. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu barang dari Museum Badau ini, yaitu adalah keminangan. Di antara teman-teman, ada yang tahu tidak apa keminangan itu? Keminangan adalah tempat meletakkan sirih yang terdiri dari 5 sampai dengan 6 cupu, beserta dengan 9 kantip dan hias-hiasan lainnya. Keminangan ini biasanya terbuat dari logam, namun ada juga yang terbuat dari kayu. Keminangan ini masih sering digunakan pada acara-acara tertentu sekarang ini, seperti acara lamaran, acara perkawinan, dan acara-acara resmi lainnya. Keminangan dikatakan juga sebagai tipa. T. Tanda. I. Ikatan. P. Persatuan. A. Antar. K. Keluarga. Teman-teman, yuk kita meracik daun sirih bersama Hani. Nah, di sini ada daun nih. Kalian tahu nggak ini namanya daun apa? Daun apa namanya? Lalu di dalam cupu ini berisi sesuatu benda. Ini adalah kapur sirih. Ada yang tahu tidak kapur sirih dimaknakan sebagai apa? Tidak. Kapur sirih dimaknakan juga sebagai semen. Lalu di dalam cupu yang ini ada juga gambir. Ada yang tahu tidak gambir dilambangkan sebagai apa? Tidak. Gambir dilambangkan sebagai batu bata. Lalu di sini ada pinang yang digambarkan sebagai tiang. Dan di dalam cupu yang kecil ini terdapat cengkeh yang digambarkan sebagai paku. Enak banget tahu, ada yang mau coba? Lalu di dalam ini ada tembakau yang digunakan untuk membersihkan gigi setelah memakan sirih. Dan biasanya di dalam keminangan ini terdapat sebungkus rokok beserta korek untuk kaum laki-laki. Jadi pengertiannya adalah jika seseorang sudah berani untuk meminang, berarti dia sudah siap untuk berumah tangga. Bagi orang-orang zaman dulu, keminangan sangatlah penting karena setiap wanita zaman dahulu memakan daun sirih karena mereka percaya daun sirih sangat sehat untuk gigi dan lambung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggilkan atas nama Citra, perwakilan dari SD 20 Membalong. Assalamualaikum warahmatullahi
dulu membalung. Saya berusia 10 tahun. Saya baru kelas 5 SD. Saya akan menceritakan tentang kisah sejarah Ki Rahat. Kiai Agus Karahat adalah salah satu pendiri kota Tanjung Pandan. K.A. Rahat adalah Depati Cakraningrat yang ke-8. Kota Tanjung Pandan kini sudah berusia 184 tahun. Kiai Agus Rahat merupakan anak dari Kiai Agus Hatam dan Nyonya Emi. Pada zaman pemerintahan dahulu, Residen Inggris pernah mengangkat seorang kepala daerah Belitung yang bernama Tengku Ali. Namun, keberadaannya tidak disambut dengan tangan terbuka oleh rakyat Belitung, terutama K.A. Hatam. Sehingga terjadilah pertempuran di kota Tanah Cerucuk pada tahun 1815. Pada beliau, K.A. Rahat saat itu baru berusia 15 tahun melarikan diri ke daerah Badau untuk menghindari pertempuran itu. Sementara Tengku Ali sendiri tidak dapat bertahan lebih lama dan terpaksa mengundurkan diri dari pertempuran itu. Setelah beberapa tahun berlalu, K.A. Rahat dengan gelar Depati Cakraningrat di kota Tanah Cerucuk dan kemudian dilantik pada tanggal 1 Juli 1838. K.A. Rahat memimpin pemerintahan cukup lama. Setelah kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Tanjung Gunung yang berada di Mesdian sekarang. Pada masa pemerintahan K.A. Rahat, beliau membagi kota Tanjung Pandan menjadi 6 distrik, yakni distrik Sijuk, Badau, Budik, dan Belatu dan Lenggang. Tanjung Pandan, ibu kota, langsung dipimpin Depati Cakraningrat, yakni K.A. Rahat, dan membantu pelaksanaan pemerintahannya di Lenggang. Beliau dibantu oleh Kiai Agus Leso. Pada zaman pemerintahan di Lenggang, ada beberapa nama distrik, kepala distrik, yakni Sijuk bernama Ngabehi Inji Jenal, Badau bernama Ngabehi Rahman, Budik bernama Ngabehi Awang, Belantu bernama Ngabehi Ki Agus Draib, dan Lenggang bernama Ngabehi Dalip. K.A. Rahat menikah dengan Dayang Sauk dan beliau mempunyai seorang putri yang bernama Nyonya Kubu. Pada tahun 1851, J.F. London mendarat ke Pulau Belitung untuk mengadakan penambangan timah. Setelah itu K.A. Rahat wafat dan posisinya digantikan oleh adik kandungnya yang bernama Kiai Agus Muhammad Saleh. Tanggal 24 November tahun 1854 resmi dikukuhkan menjadi Hofwan Belitung dengan gelar Depati Cakraningrat. Pada tanggal yang sama juga diangkat Kiai Agus Abdul Jalil sebagai kepala distrik Tanjung Pandan. Sedangkan susunan 5 nama kepala distrik lainnya tahun 1865 masih sama seperti era terakhir yang ditetapkan oleh K.A. Rahat. Pada tanggal 20 April 1854, K.A. Rahat meninggal dunia dan beliau berpesan agar beliau dimakamkan di tengah-tengah Pulau Belitung yang ada di Air Labu, Desa Kebiri, Kecamatan Membalong. Dan untuk kediaman K.A. Rahat beliau mendirikan rumah di depan bangunan kosong ex lembaga permasyarakatan. Beliau juga mendirikan rumah di sekitar Masjid Al-Mabrur. Masih banyak keturunan beliau yang masih hidup sampai sekarang. Oh iya, saya juga punya pantun. Kalian mau dengar? Pergi ke mall memberi mangga,
kita panggilkan atas nama Reski Ramadan, perwakilan dari SD 24 Membalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadan dari SD Negeri 24 Membalong. Saya ingin menceritakan tentang kisah Nissan, koleksi Nissan Kearahan. Kiai Agus atau Kearahan merupakan Cakraningrat yang ke-8. Ia adalah seorang tokoh yang membentuk kota Tanjung Pandan yang saat ini sudah berusia 184 tahun. Ketika itu, Presiden Inggris mengangkat seorang kepala daerah bernama Tengku Ali. Namun, keberadaannya tidak disambut baik oleh rakyat Belitung, terutama Kearahan, ayahanda dari Kearahan. Sehingga terjadilah pertempuran di Tanah Curucok pada tahun 1815. Saat itu, Kearahan masih berumur 15 tahun. Ia melarikan diri ke daerah Badau untuk meminta bantuan. Namun, sebelum bala bantuan itu datang, Keatam, ayahanda dari Kearahan, sudah wafat terlebih dahulu. Sementara Tengku Ali, karena tidak bisa mempertahankan diri lebih lama, ia mengundurkan diri dari pertempuran tersebut. Beberapa tahun berlalu, pada tahun 1821, diangkatlah Kearahan menjadi kepala daerah yang berkedudukan di Tanah Curucuk. Pada tanggal 1 Juli 1838, diangkatlah Kearahan dengan gelar Depati Cakraningrat ke-8. Ia memindahkan pemerintahannya ke Tanjung Gunung Mes Bukit atau Mes Dian sekarang. Rumah Kearahan berada di depan Lembaga Pemasyarakatan dan juga ada di sekitar Masjid Agung Al-Mabrur. Kearahan merupakan putra dari Keahatam yang diakui oleh rakyat Belitung sebagai pahlawan yang mempertahankan Pulau Belitung dari penjajahan bangsa asing. Kearahan menggantikan Keahatam dengan gelar Depati Cakraningrat ke-8. Perkawinannya dengan Dayang Sewu mempunyai seorang putri yang bernama Lunya Kubu. Namun, beliau tidak mempunyai seorang anak laki-laki. Beliau wafat pada tahun 1858 dan digantikan oleh adiknya yang bernama K.A. Muhammad Saleh. Sebelum beliau wafat, beliau berpesan apabila wafat, beliau ingin dikuburkan di tengah-tengah Pulau Belitung. Amanahnya dijalankan karena tata letak pemakaman berada di tengah Pulau Belitung. Makam itu letaknya di pelosok kebun sawit Desa Kebiri, Kecamatan Membalong.
2010 tentang cagar budaya. Dan juga Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1990 tentang penetapan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan atau HJKT pada tanggal 1 Juli 1878. Kearahan dan Sri Nasamu mendapat piagam penghargaan dan pemancangan bambu runcing merah putih. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk berziarah secara langsung ke makam kearahan. Kearahan bukan hanya sebagai pendiri kota Tanjung Pandan, tetapi patriot bangsa yang berani mempertahankan martabat daerah kelahirannya. Selain itu, dari tekanan penjajah. Selain itu, sikap keteladanannya sebagai pemimpin pantas menjadi contoh. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya kita panggilkan atas nama Loh Arsha, perwakilan dari SD Negeri 12 Badau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kentang sambil minum kopi. Selamat pagi, Dewan Juri. Si ayang makan durian. Selamat siang, hadirin. Tak kenal, maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Loh Arsha. Saya siswi kelas 3 di SD Negeri 12 Badau. Kali ini saya akan menceritakan sosok pahlawan yang berasal dari Belitung. Nama pahlawan tersebut dijadikan sebagai nama Bandar Internasional Belitung. Ada yang tahu nggak nama pahlawan tersebut? Tepat sekali, beliau adalah Haji Abdullah Nusi Hananjudin atau lebih dikenal H.A. Hananjudin. H.A. Hananjudin adalah putra pertama dari Bapak Judin dan Ibu Salama. Beliau lahir di Tanjung Tikar pada tanggal 5 Agustus tahun 1910. H.A. Hananjudin mempunyai dua saudara perempuan bernama Redina dan Seri. Umur 7 tahun orang tuanya berpisah. Sejak itu H.A. Hananjudin dan kedua saudaranya pindah ke Dusun Mempiu. 2 tahun kemudian H.A. Hananjudin tinggal di rumah saudara kakeknya Haji Hashim di Aisaga untuk sekolah dan mengaji di sana. Di usia 16 tahun, H.A. Hananjudin masuk sekolah rakyat yang didirikan kolonial Belanda selama 5 tahun dan melanjutkan sekolah pertukangan di Manggar. Setelah itu, H.A. Hananjudin merantau ke Bandung dan masuk Partai Politik Indonesia Raya Parindra. Tahun 1942, H.A. Hananjudin pindah ke Malang dan bergabung dengan Satuan Darat Jepang sebagai pemimpin kelompok. Pada tahun 1945, satuan ini dibubarkan karena Jepang menyerah kepada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dan tanggal 12 November 1945, sekolah militer dibuka selama 2 bulan. H.A. Hananjudin pun ikut dan lulus dengan pangkat Lettu TKR Angkatan
dan dijuluki Sang Elang Belitung oleh tokoh Nusantara. Beliau diminta menjadi Bupati Belitung. Meski sudah Hasanuddin tetap sederhana rakyat. Tanggal 5 Februari 1995 beliau meninggal di usia 84 tahun dan dimakamkan di Makam Pahlawan Tanjung Pandan. Untuk mengenang jasanya, nama beliau dijadikan sebagai nama bandar internasional dan nama pangkalan TNI Angkatan Udara Belitung. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya kita panggilkan atas nama Ira Lika, perwakilan dari SD Negeri 12 Badau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ira Lika. Saya siswa kelas 5 SD dari SD Negeri 12 Badau. Hadirin dan dewan juri yang saya hormati, saya punya sebuah pantun. Cincin emas bermata satu, batu satam di bawah pohon pinang. Mari wujudkan cerita bermutu, semoga saya yang menang. Teman-teman, ada yang tahu gak ini apa? Bentuknya bulat, warnanya hitam, dan memiliki tekstur yang keras. Yes, benar. Baiklah, saya akan bercerita. Pada tahun 1973, tepatnya di Kelapa Kampit, ada seorang penambang timah yang sedang menambang timah. Penambang tersebut menggali timah di kedalaman 50 meter dan dia menemukan sesuatu. Wah, apa ini? Bentuknya bulat, warnanya hitam, dan memiliki tekstur yang keras. Batu itu diberi nama batu satam, yang artinya empedu pasir. Kenapa disebut empedu pasir? Karena sa itu pasir dan tap itu empedu. Selain batu itu diberi nama batu satam, batu itu juga diberi nama batu bilitonit. Kalian ada yang pernah dengar lagunya nggak? Saya akan menyanyikannya. Itulah bilitonit, disebut satam, idanglah ule-ule dari Belitung. Kenapa saya nyanyi? Seharusnya kan saya bercerita. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan cerita. Sekitar 700.000 tahun yang lalu, ada meteor yang jatuh ke bumi. Selain meteor jatuh ke bumi, meteor juga jatuh di Australia dan di Arab. Kenapa meteor jatuh di tepatnya di Belitung? Kenapa meteor jatuh di Belitung? Karena di Belitung memiliki lapisan timah yang terjadi reaksi kimia dan terbentuklah batu satam. Batu satam juga memiliki dua jenis loh teman-teman. Ada yang asli dan replika. Jika teman-teman ingin melihat batu satam yang asli, teman-teman bisa berkunjung ke Museum Tanjung Pandan bersama keluarga maupun saudara-saudara. Teman-teman akan melihat batu satam yang asli di sana. Dan jika teman-teman ingin melihat batu satam yang replika, teman-teman bisa berkunjung ke pusat kota Tanjung Pandan, yaitu di Jalan Sriwijaya. Di sana selain ada batu satam, di sana juga ada tanaman-tanaman rumput dan air mancur dan lampu yang bernama Satam Square. Teman-teman bisa berkunjung ke sana bersama saudara ataupun keluarga. Karena batu satam berupa warisan bagi masyarakat Belitung, teman-teman juga harus menjaganya. Masyarakat Belitung juga harus menjaganya. Akhir cerita saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saatnya kita di peserta yang terakhir.
Saya panggilkan atas nama Naila Almaira Pawazah, perwakilan dari SD Negeri 1 Badau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Almaira Fawazah dari SD Negeri 1 Badau. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan cerita berjudul Sejarah Tombak Berambu di Badau. Tombak berambu adalah sepasang tombak besar yang dahulu dibuat oleh raja pertama kerajaan Badau yang bernama Datuk Mayang Gersik, yang tidak lain adalah murid Sunan Gersik. Tombak berambu juga diberi nama Belek 13. Tombak berambu konon memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan kedua tombak ini, pada tombak perempuan terdapat liku 13 buah dan secara tampilan luarnya, tombak perempuan dibalut hampir seluruh tombak. Sedangkan tombak laki-laki memiliki bentuk yang lurus. Tinggi tombak ini kurang lebih 2,5 meter. Tombak ini tidak dapat dipisahkan, selalu berdampingan. Pernah suatu ketika tombak ini dipisahkan, di mana tombak berjenis kelamin perempuan disimpan di Museum Badau dan tombak berjenis kelamin perempuan disimpan di Museum Tanjung Pandan. Namun entah bagaimana tombak laki-laki kembali sendiri ke Museum Badau dan berdampingan dengan tombak perempuan atau pasangannya. Tombak berambu juga digunakan raja sebagai senjata perang saat zaman kerajaan Badau. Tombak ini sudah berumur ratusan tahun, masih disimpan dan dipelihara dengan baik. Tombak berambu berasal dari kerajaan Majapahit yang dibawa oleh Datuk Mayang Gersik. Pada abad ke-15, Datuk Mayang Gersik dari Pulau Jawa ke Pulau Belitung yang membentuk sebuah kerajaan pertama di Badau. Datuk Mayang Gersik adalah raja pertama kerajaan Badau. Meskipun saat ini kerajaan Badau sudah runtuh, namun beberapa sisa peninggalannya masih bisa kita lihat di sebuah museum bernama Museum Badau. Salah satu peninggalan kerajaan Badau masih disimpan dengan baik, yaitu tombak berambu atau Belek 13. Menurut juru kunci yang tak lain merupakan keturunan Raja Badau yang bernama Ki Johar Juki, yang merupakan cucu ke-10 Raja Badau yang sehari-harinya merawat dan membersihkan benda-benda peninggalan kerajaan Badau. Ki Johar Juki selaku penjaga tombak berambu mengatakan bahwa sepasang tombak ini memiliki keistimewaan, yaitu jika pada malam hari tombak ini akan terbang bebas mengelilingi dan menjaga kota kecamatan Badau. Dengan adanya keistimewaan yang dimiliki sepasang tombak ini, maka disimpan di lemari kaca yang tidak dikunci sama sekali dan diberi parfum yang konon sebagai makanan kedua tombak ini. Namun jangan pernah sesekali jika kamu mengunjungi museum untuk berniat memegang ataupun mengambil sepasang tombak ini, maka kamu akan mendapatkan bala dari benda tersebut. Tombak berambu hanya bisa dipegang oleh keturunan Raja Badau saja. Adapun yang masih ada saat ini yaitu Ki Johar Juki. Beliaulah yang sekarang merawat benda-benda peninggalan kerajaan Badau. Demikian cerita tentang sejarah tombak berambu di Badau. Semoga cerita tentang tombak berambu di Badau membuat
kita mengenal benda bersejarah di masa lalu. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri pada hari ini, sembari menunggu keputusan Dewan juri, kepada para peserta dan pendamping silahkan ambil makan siangnya ke panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembina dari SD Badau dan Membalong yang ikut lomba bercerita sebenarnya, lomba tutur sebenarnya dalam rangka kita mensosialisasikan museum. Sebelum nanti Pak Basri akan menyampaikan hasil pada hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, pelaksanaan yang namanya cerita tentang koleksi museum ini adalah salah satu upaya kita lebih mendekatkan anak-anak kepada museum. Museum bukan hanya gudang tempat barang-barang antik, tetapi adalah sarana tempat kita, tempat pembelajaran dan sekaligus penelitian. Karena alhamdulillah pada saat ini museum geologi itu sudah akan beralih menjadi museum budaya. Kenapa begitu harus kita perkuat nilai-nilai budaya? Karena untuk kita baru bisa mencintai daerah, mengenal daerah, tetapi kita yang harus kita utamakan dalam mencintai budaya dan sejarahnya. Jadi kalau kita tidak mengenal sejarah Belitung, mana mungkin kita bisa mengenal Belitung secara utuh. Terima kasih kepada ibu guru, pembimbing, adik-adik yang sudah menyampaikan beberapa nilai sejarah, kemudian beberapa koleksi museum yang merupakan berarti wawasan-wawasan tentang sejarah dan budaya sudah harus mulai kita tingkatkan ke depan. Terima kasih Museum Badau, terima kasih ibu-ibu. Nah, cuma ada sedikit hal mungkin yang perlu kami sampaikan karena ini adalah bahan pembelajaran. Jadi begitu ada beberapa tadi yang kami lihat, nanti mungkin Pak Basri akan nambahkan. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita bicara di depan ini adalah bagian daripada satu seni pertunjukan. Kita adalah merupakan bagian daripada teater tutur, Bu. Jadi bukan hanya ngomong, tapi kita harus punya ada unsur mimik, gestur, ya, kemudian acting dan sebagainya. Jadi yang kami kritis, yang kami sedikit kritik ini mohon maaf. Tadi ada yang bawa tipak, Bu, ya. Kita sedang sosialisasi tipak, Bu, sekarang. Alangkah lebih baiknya tadi kalau tipak itu dibawakan meja kecil, waktu dia sedang mempraktekkan bagaimana melipat siri dan sebagainya, itu akan kelihatan hidup. Jadi tidak usah jadi apa, tidak usah khawatir. Kok ibu gurunya turun naik ngatur, tidak masalah. Itu tidak dinilai. Yang dinilai adalah gerak dan ungkapan pembaca cerita atau penutur. Nah, jadi ke depan ini mudah-mudahan ini baru pertama, Bu, ya. Ke depan insya Allah nanti kita akan tingkatkan terus lebih baik. Saya kira itu kami mohon maaf ini, Bu, karena kami hanya diminta untuk 6 orang, Bu. Untuk menilai 6 orang, kami menilai ini tidak ada yang kami kenal. Pak Basri di SMA Tanjung, Wahyu di Museum Tanjung, aku lah pensiun, Bu. Lah kakek-kakek, ini bukan lagi cucu, yang ikut lomba ini bukan lagi cucu, lah pernah cicit. Jadi aku lagi kenal lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang telah bersemangat mengikuti lomba dan juga pada para guru yang juga tentunya punya perhatian yang cukup baik dan orang tua wali mungkin yang ada yang juga ikut memberikan semangat. Saya perlu tambahkan sedikit saja di sini. Pada lomba tingkat SD kali ini, ternyata yang menjadi catatan saya adalah kemampuan anak-anak untuk menuturkan sejarah itu ternyata tampak lebih baik daripada anak-anak SMP kemarin di Pandan.
Iya, jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya ibu-ibu, adik-adik. Sebelum saya bacakan ada tambahan sedikit yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hamzah dengan Bang Wahyu. Yang perlu kita ingat bahwa ini bercerita ini bukan fiksi. Itu yang pertama dulu. Kita tidak cerita fiksi, tapi kita cerita sejarah. Tadi ada beberapa teks yang mengedepankan ada seperti unsur fiksi begitu, ya, mengedepankan itu, walaupun ya mungkin itu konon katanya dan segala macam, ya itu boleh lah, tapi maksudnya mengapa kita tidak menggali sumber-sumber sejarah yang lain, misalnya kayak tombak berambu gitu ya, apakah dulunya digunakan untuk apa dalam situasi kerajaan, seperti apa penggunaannya, ya mungkin informasi itu yang mungkin perlu kita gali. Jangan unsur fiksinya yang dikedepankan, karena ini berbeda antara bercerita dalam fiksi dengan bercerita sejarah. Sekira akan berbeda. Jadi bercerita sejarah itu unsur-unsur kesejarahannya, unsur-unsur bukti-bukti itu harus betul-betul akurat seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, ya, jangan salah gitu. Yang kedua, untuk guru-guru, ibu-ibu gurunya, tolong dilatihlah anak-anak itu semaksimal mungkin. Saya tadi ada lihat yang sebenarnya kan keputusan Dewan Juri kegiatan lomba bercerita tingkat SD Museum Badau nomor 08-JLB-Dindikbud-2022 tentang pemenang peserta lomba bercerita tingkat SD Museum Badau kegiatan BOP Museum DAK non fisik tahun anggaran 2022. Dewan Juri lomba bercerita tingkat SD Museum Badau menimbang bahwa untuk mencapai hasil sebaik-baiknya dalam pelaksanaan kegiatan lomba bercerita tingkat SD Museum Badau tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menetapkan peserta terbaik, juara 1, juara 3, harapan 1, harapan 2, dan 3, dan seterusnya. Sebagai juara harapan 3, jumlah nilai 845 jatuh kepada nomor peserta 06 Ya, nomor dari peserta SD Negeri 7 Badau 06 atas nama Welita. Ya, Welita, silakan ke depan. Ya, selamat kepada SD Negeri 7 Badau. Kemudian sebagai juara harapan kedua, jumlah nilai 860 diberikan kepada nomor peserta 09 SD 24 Membalong. Ya, atas nama Zeta A. Ya, silakan ke depan. Sebagai juara harapan 1, jumlah nilai 864 jatuh kepada nomor peserta 02 SD Negeri 4 Badau. Iya, atas nama Devista Anggra ini. Selanjutnya, sebagai juara ketiga, jumlah nilai 875 jatuh kepada nomor peserta, tidak ada kosongnya ini, 17 SD Negeri 12 Badau. Ya, atas nama Loh Ansa. Oh, yang PNS. Ya, Yang PNS dapat, wajar lah PNS dia. luar biasa ya. Oke, selanjutnya sebagai juara kedua, jumlah nilai 905. Siapakah gerangan? Musik dulu. Biar lebih hebat. Aduh. Musik negeri kan. Siapakah yang akan mendapatkan Berdua ya. juara kedua? Nomor peserta 04 SD Negeri 2 Badau.
pertama Kalrista Oktalavia. Yang bawa tombak perambu tadi. Oh ya. Dan sebagai juara pertamanya dengan jumlah nilai 909. Ya, musik biar guru diketar. Siapakah yang akan mendapatkan? Siapa gerangannya? Ya. Satu. Ya, kita bacakan nomor peserta. Tunggu berhenti musiknya dulu. 12. Iya, Dari SD Negeri 2 Badau. iya, atas nama Hanika Nur Rahma. Selamat untuk SD Negeri 2 Badau. Demikianlah pengumuman Dewan Juri ditetapkan di Badau 27 September 2022. Dewan Juri, saya sendiri Basri. Dewan Juri kedua Wahyu Kurniawan SCP dan Dewan Juri yang ketiga adalah Ahmad Hamzah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penyerahan hadiah atau trofi kami minta yang terhormat Kepala UPT Museum Pemkab Belitung Bapak Dr. Andes Julius Suryanto untuk naik ke atas panggung. Ya, ini adalah wajah-wajah para pemenang. Adek, geser dikit sini. Dikit. Oke, sip. Nah, inilah mereka ya. Yang ikut lomba pemenang lomba bercerita tingkat SD dalam acara Gebiar Museum Badau tahun 2022. Sangat luar biasa ya untuk hari ini, semangat mereka ya. Nah, yang tidak mendapatkan juara jangan berkecil hati ya. Kami ada souvenir dari Museum Pemkab Belitung ya, ataupun dari Museum Badau akan memberikan souvenir atas semangat adik-adik ya yang sudah mengikuti lomba pada hari ini. Ya, selamat. Oke. Nah, inilah dia juara 1 dari SD Negeri 2 Badau. Ya, sekarang kita foto bersama. Silakan kepada ketiga dewan juri untuk foto bersama dengan Kepala UPT Museum Pemkab Belitung. Ya, jempolnya ke depan. Ibunya ataupun pembimbingnya untuk konfirmasi pengambilan hadiah ke panitia. If you're having a good time tomorrow, lad, make some noise! Touch me, and then just touch me till I can get my satisfaction. Ya, sekali lagi kami informasikan yang mendapatkan juara silakan konfirmasi ke panitia untuk penyerahan hadiah lainnya dan untuk pengambilan piagam juga bisa.